Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang collaborative leadership, terutama pada dimensi bagaimana seorang pemimpin itu akan berkomunikasi dan mengelola konflik di sebuah tempat kerja. Karena nanti kalau kita membaca lebih banyak tentang collaborative leadership, sebenarnya range-nya akan sangat banyak bagaimana mereka berkolaborasi dalam lingkungan kerjanya ataupun dengan kelompok lain di luar lingkungan kerjanya. Oke, mari kita mulai dengan penjelasan apa itu kolaborasi. Jadi, kalau berbicara tentang kolaborasi, pasti tidak mungkin sekarang itu ada pekerjaan yang hanya dilakukan oleh sendiri, begitu ya, karena pasti kita akan membutuhkan orang lain, dan untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang merupakan tujuan yang sangat besar daripada tujuan individu, pasti akan melibatkan banyak orang, sehingga dalam kolaborasi diartikan oleh Rubin 2009 ini merupakan sebuah hubungan yang purposeful, gitu ya, ada sebuah tujuan di mana akan melibatkan banyak pihak secara strategis. Disebut strategis karena pasti akan ada peran penting dari setiap pihak tersebut yang mereka secara voluntary ataupun ya secara sistem mereka akan senantiasa memilih untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tadi. Jadi di situ ada prinsip voluntary yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Karena merupakan sebuah sifatnya voluntary atau partisipatif kesukarelaan dari setiap pihak tersebut, kesuksesan sebuah kolaborasi itu sangat tergantung dari kemampuan salah satu atau beberapa kelompok leader, beberapa leader yang dari kelompok yang terlibat dalam kolaborasi tersebut untuk mengelola hubungan tersebut. Jadi di situ peran leader akan sangat penting karena dia mewakili dari setiap pihak dari kelompoknya untuk bisa mengelola sebuah hubungan baik jangka panjang kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Itu adalah bentuk dari atau definisi dari sebuah kolaborasi. Dari pengertian tersebut sebenarnya lalu kita akan bisa melihat sebenarnya ada sebuah collaboration spectrum gitu ya. Jadi karena ngomongin kolaborasi pasti akan ada beberapa pihak begitu, minimal 2 pihak yang berkolaborasi. Dan saat kita membicarakan relationship dari setiap pihak tersebut, kita bisa membagi atau membuat sebuah spektrum menjadi 3. Yang pertama adalah yang sifatnya transactional relationship, itu semacam sifat-sifat yang hubungannya bersifat transaksional begitu ya, ada hubungan timbal balik yang bisa menyebabkan sebuah hubungan. Kemudian ada symbiotic teams. Kalau symbiotic teams ini sebenarnya sebuah tim solid yang dia bekerja bersama untuk kepentingannya mereka begitu. Ingat tentang tim development itu akan sangat mempengaruhi spektrum dari symbiotic teams ini. Kemudian ada juga yang disebut sebagai mutual partnership. Jadi kalau mutual partnership inilah yang sering disebut sebagai the real collaboration, karena di dalam mutual partnership kolaborasi antar kelompok yang terlibat itu lebih bersifat untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau transactional leadership tadi karena transaksional, symbiotic teams tadi lebih kepada tujuan timnya, kalau mutual partnership atau collaboration itu lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam gambar ini kita bisa melihat perbedaan spektrum tadi begitu ya. Kalau kita bisa bikin sebuah bar jadi garis begitu, simbiotik itu kolaborasinya akan sangat tinggi sekali karena tadi ya shared goals-nya spesifik untuk kelompok tadi, sehingga kolaborasi antar internal kelompok itu sangat erat, memiliki tujuan bersamanya semakin tinggi, loyalitas pada kelompok juga semakin tinggi, dan
akan tentu lebih banyak komitmen yang dibutuhkan untuk yang symbiotic teams ini. Jadi di dalam symbiotic teams pasti kita akan merasa bahwa saya adalah bagian tim ini adalah saya, begitu ya. Kemudian pada sisi yang lain ada yang sifatnya transaksional tadi. Jadi di situ hubungannya jauh antar membernya, kemudian tujuannya berbeda-beda. Yang menjembatani hanya adalah tadi transaksional tadi ya, misalnya transaksional itu hubungan kayak pembeli dan penjual itu sifatnya transaksional. Pembeli pinginnya memenuhi kebutuhannya dia, kalau penjual dia pingin dapat untung, begitu ya, tujuannya berbeda. Kemudian pada transaksional relationship ini, loyalitas pada employer-nya itu sangat tinggi. Jadi kalau tadi employee loyalitas kesetiaannya pada kelompok, kalau yang di transaksional ini kepada pemberi kerjanya, karena sifatnya untung rugi tadi, jadi dia lebih pada ke employer-nya. Dan di tengah-tengah itu adalah yang tadi mutual relationship. Ini yang sering disebut sebagai real collaboration, karena prinsipnya kolaborasi tadi adalah saling membantu untuk mencapai tujuan bersama dan mereka sifatnya voluntary. Pada konsep ini kolaborasi akan lebih banyak memberikan hubungan timbal balik dari setiap pihak tersebut tanpa harus memiliki loyalitas yang tinggi pada kelompok tadi. Jadi kalau loyalitas sangat tinggi itu pasti ada pada salah satu kelompok, dan masalah loyalitas ini yang sering akan menimbulkan konflik di kemudian hari begitu jika tidak dikelola, karena isinya adalah kelompok-kelompok yang kemudian bergabung menjadi satu, berkolaborasi. Kadang saja kalau kita terlalu mementingkan kelompok kita yang di awal, itu pasti akan merembet pada permasalahan yang ada di dalam kolaborasi. Blaming culture itu mungkin akan sangat terjadi. Nah, di dalam kolaborasi tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa peran dari seorang pemimpin itu sangat penting. Makanya ada istilahnya collaborative leadership. Collaborative leadership ini memegang peranan penting untuk bisa menyatukan kelompok-kelompok tadi bersinergi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada definisi yang disampaikan oleh Chris Lip dan Larsen di tahun 94 itu menjelaskan bahwa di dalam collaborative leadership itu ada appropriate people. Jadi kita harusnya punya appropriate people yang cocok dengan suasana kolaborasi tadi, yang akan bekerja bersama secara konstruktif dengan membagi informasi yang sebagai sumber daya dalam pelaksanaan kolaborasi tadi. Untuk bisa menggunakan tersebut, bisa menciptakan hal tersebut, authentic vision dari setiap collaborative leadership itu sangat dibutuhkan. Nah, ada beberapa hal penting, dimensi penting dari collaborative leadership. Yang pertama, collaborative leadership itu dimulai dari internal dari leader itu sendiri. Jadi kita tidak hanya langsung ngomongin bahwa leader yang baik itu yang dia bisa berkolaborasi begitu ya. Nah, untuk bisa berkolaborasi itu sebenarnya dimulai dari internal kita gitu ya. Makanya selalu dimulai dari self leadership. Salah satu indikator penting di dalam self leadership atau kompetensi penting di dalam self leadership adalah kemampuan berkomunikasi, karena kita nanti akan bertemu dengan banyak pihak yang berbeda-beda latar belakangnya tapi tujuannya sama. Makanya kita perlu melakukan komunikasi. Jadi kemampuan komunikasi itu kemampuan yang paling dibutuhkan. Kita pernah melakukan sebuah penelitian tentang collaborative leadership di tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini team based begitu ya.
semacam pencerah Nusantara atau Nusantara Sehat itu kan dia tim peace, bekerjanya di dalam kelompok, tapi isi dari setiap kelompok tadi membernya itu dengan latar pendidikan yang berbeda, ada bidan, ada dokter, ada public health, ada perawat dan sebagainya, tapi tujuannya sama, mereka punya tujuan bersama. Nah, setelah kita melakukan penelitian tentang bagaimana sih biar mereka itu bisa bekerja dengan baik begitu ya, kolaborasinya bisa baik, itu kenapa? Nah, ternyata yang paling dominan menentukan adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda tersebut. Jadi ternyata dari sekian banyak kompetensi yang harus dimiliki, yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengemukakan pendapat, mendengarkan, dan kemudian menyampaikan feedback dari sesi mendengarkan tadi. Jadi di dalam komunikasi tidak hanya tentang bagaimana kita menyampaikan ide kita, tapi juga bagaimana kita bisa mendengarkan dan menerjemahkan ide orang lain. Itu yang penting. Nanti di slide ini kita juga akan bahas lebih banyak tentang bagaimana konflik dan komunikasi begitu. Kemudian kunci yang kedua adalah collaborative leadership itu merupakan authentic relationship antara orang-orang yang terlibat. Dia tidak hanya ngomongin tentang hierarki, jadi kalau kolaborasi tidak ada hierarki karena kita semuanya adalah equal, voluntary bergabung, sehingga kedudukannya sama. Jadi dalam mengelola kolaborasi, pasti yang harus kita ingat adalah kita punya equal position di situ, sehingga yang harusnya didorong adalah bagaimana kita bisa merangkul semua orang tadi untuk bisa terinfluence dengan perilaku-perilaku kepemimpinan yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah di dalam kolaborasi kita harus mulai shifting dari yang kita kalau pemikirannya hanya me, saya, dan juga kelompok saya, kita sekarang sudah harusnya tentang bagaimana dengan kelompok-kelompok lain yang ada di dalam kolaborasi tadi. Jadi kita harus merangkul juga kelompok yang lainnya. Jadi perspektifnya dirubah, tidak hanya saya dan golongan, tapi juga lebih pada kita atau kami begitu ya di dalam kolaborasi tadi. Ini merupakan sebuah tabel yang menunjukkan shifting tadi, bagaimana berubah dari ekosistem menjadi ekosistem. Jadi kalau yang di ekosistem itu is always about me, maka di ekosistem harusnya kita selalu berpikir it's about us. Jadi plus minusnya harusnya dikaji tidak hanya dari saya, tapi dari perspektif bagaimana hal tersebut akan berdampak pada orang banyak di dalam kolaborasi tadi. Dan beberapa hal ini akan berbeda, menyebabkan perbedaan yang sangat mencolok begitu ya. Misalnya kalau di ekosistem itu dia top down control, jadi pemimpin ngomongin ke bawahan, top down begitu ya. Tapi di dalam ekosistem karena tidak ada hierarki, maka akan sangat tergantung dari kemampuan mempengaruhi orang lain gitu ya, dari kualitas kepemimpinannya pemimpin tersebut gitu. Dan ada banyak hal yang membedakan lagi. Jadi ekosistem itu penting untuk kita bisa sukses mengelola sebuah kolaborasi. Karena akan sangat terkait dengan proses mempengaruhi, menginfluence orang lain, maka yang paling penting di dalam collaborative leadership itu juga sangat tergantung dari conversation, bagaimana kita bisa bercakap, berbincang, berdiskusi, saling bertukar pikiran dengan kelompok lain yang di dalam kelompok kolaborasi tadi. Jadi the collaborative leader harusnya dia bisa menciptakan sebuah iklim yang discovery begitu ya, encourage pengetahuan, tapi juga dia juga bisa settle dengan apa yang kondisi yang saat ini bisa tetap dijaga begitu. Jadi tidak hanya visioner tapi juga responsif terhadap kondisi-kondisi yang saat ini dihadapi.
Kemudian dia juga harusnya berpikiran luas karena dia kolaboratif, maka harusnya dalam mengelola orang yang banyak tadi, kita juga harus punya wawasan yang lebih diverse, yang lebih luas begitu ya, bervariasi. Di dalam conversation yang kita atau percakapan yang kita saling sharing dengan kelompok kolaborasi, kita harus juga bisa membuat mereka mengeksplor kebutuhan-kebutuhan, asumsi dari mereka, perspektif mereka begitu. Jadi sehingga kita bisa tahu apa yang seharusnya kita sentuh untuk bisa menginfluence orang lain untuk mengikuti apa yang kita rencanakan. Itu yang penting di dalam kolaboratif, seorang kolaboratif leader. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana konflik dan komunikasi begitu ya. Pasti sering terdengar bahwa ini semuanya konflik ternyata cuma salah paham begitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak sebetulnya benar dan tidak punya salah gitu ya. Karena memang konflik itu umumnya karena ada sebuah perbedaan, pasti karena ada perbedaan begitu ya. Dan umumnya perbedaan itu bukan karena substansi biasanya malah, tapi bagaimana kita menyampaikan atau gaya kita menyampaikan substansi yang sama tadi, pendapat kita. Konflik ini juga pasti karena bagaimana cara kita menyampaikan tadi, kita akan ingat ada beberapa gaya komunikasi yang berbeda. Silakan diingat saat kalian bekerja atau melakukan sebuah meeting dengan teman-teman gitu ya, atau rapat dengan teman-teman. Paling tidak kita pasti akan ketemu dengan berbagai macam orang ini. Ada orang yang tipenya adalah go-getter. Jadi kalau go-getter itu ada saat rapat dia sangat to the point sekali. Udah nggak usah ngomong bahas itu apa sih hasilnya, resultnya apa gitu. Orientasinya selalu hasil gitu ya. Dia suka yang sangat efisien. Dia nggak mau hal-hal yang terlalu bertele-tele di dalam rapat. Pokoknya intinya rapatnya apa, kemudian dia menyampaikannya seperti apa, to the point, dan orang lain kalau dia menyampaikannya terlalu bertele-tele pasti tidak akan cocok sama orang ini dan kemungkinan pasti akan ada konflik di situ. Itu tipe-tipe orang yang go-getter gitu ya, straight to the point, result oriented. Ada tipe orang di dalam rapat itu misalnya yang dia carer gitu ya. Carer itu orang yang peduli gitu, orang yang selalu memikirkan orang lain, dia sangat sensitif atau dia tidak mau nampak sebagai orang yang sangat egois, jadi dia selalu akomodatif dengan orang lain. Jadi umumnya orang-orang yang kayak gini pasti akan membutuhkan waktu yang banyak gitu ya di dalam rapat, karena dia akan meminta pendapat orang lain secara detail didengarin, dia nggak mikir efisien atau enggak waktunya, yang penting dia bisa membahagiakan orang lain. Ini tipe yang carer. Pasti bayangin kalau go-getter ketemu sama yang carer gitu kan, carernya tuh lama dengerin detail, terus mereka go-getter aduh ngomong apa sih, buruan resultnya apa gitu ya, efisien atau harus efisien gitu rapatnya gitu. Nah, selain go-getter dan carer ada juga yang tipe analytical. Tipe analytical ini ciri-cirinya orang yang selalu mikirnya adalah negatif side-nya dulu dari sebuah rencana gitu. Dia nggak mau ambil resiko, jadi dia sangat detail sekali dan selalu memikirkan negatifnya apa sih, bener nggak sih kita bisa gitu. Dan kadang karena sering seperti itu membuat orang berpikir dia adalah orang-orang yang pesimis gitu, dan itu akan membuat orang lain juga kadang sebel juga gitu. Udah sangat detail dia ngomongnya, tapi ternyata dia sampaikan juga negatifnya itu gak kayak gini gitu, kayak harusnya ini bahaya kayak gini-gini. Nah, padahal tadi udah ngomong panjang lebar, dia kembalikan lagi gitu. Karena tipe-tipe orang ini adalah tipe yang analytical, dia sangat detail, berpikir sesuai dengan protokol begitu ya, sehingga membutuhkan waktu yang relatif banyak, kadang jadinya nggak efisien juga gitu. Dan pasti orang yang kayak begini juga akan berseberangan dengan kelompok-kelompok yang atau anggota lain yang punya tipe yang lain, misalnya kayak socializer.
Kalau sosializer ini orangnya adalah pokoknya ya easy going gitu ya. Kadang ngerapat kan ada orang yang pakai guyon dikit gitu ya, dikasih guyon terus dia berpikirnya udah nggak usah ruwet-ruwet, semuanya happy gitu ya. Orang kayak gini tuh disebut socializer. Jadi pasti dengan personality yang berbeda-beda tadi, ini akan membuat di dalam berkomunikasi akan muncul konflik-konflik. Jadi 4 jenis tipe ini, tipe personality ini disampaikan oleh Jung, itu dia akan punya cara pandang yang berbeda dan dia akan mempunyai gaya komunikasi yang sangat berbeda sekali. Dan pasti akan menimbulkan ketidakcocokan begitu. Tapi apakah kelompok-kelompok ini harusnya ada yang harusnya go getter aja deh yang cocok biar efisien gitu, atau analytical biar detail gitu. Keempatnya ini kita bisa jadikan satu akan lebih baik gitu ya. Bayangin di dalam sebuah organisasi ada yang 4 orang ini gitu. Kalau kita bisa kelola dengan baik, berarti akan ada orang yang sangat detail memikirkan plus minusnya. Tapi ada orang yang akan menyemangati bahwa enggak, harusnya yang lebih baik gitu ya, straight to point begini gitu. Tapi ada juga di dalam kelompok itu yang akan membantu untuk membuat hubungannya akan lebih cair, lebih manusiawi begitu. Itu pasti akan menjadi kombinasi yang lebih baik. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mengelolanya. Oleh karena itu, seorang collaborative leader harusnya bisa menyeimbangkan keempatnya ini. Bagaimana seni kita mengelola rapat dan diskusi itu juga sangat penting gitu dalam sebuah kolaborasi. Kita pasti nggak mau yang terlalu rapat, yang terlalu lama, tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Jadi harus yang efektif dan juga efisien. Kemudian karena ada perbedaan itu, sebenarnya kita bisa juga menyebabkan adanya kegagalan begitu ya, road to breakdown gitu. Road to breakdown itu dimulai dari ada rapat yang dimulai dari diskusi itu masih produktif gitu ya, saling ngomongin, bertukar pikiran. Kemudian mulai nggak cocok, akan ada debate di situ. Nanti ada yang mulai memaksakan kehendak begitu ya, ada argumen sama konflik. Dan kalau terus-terusan konflik itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi yang namanya breakdown. Dan akhirnya silence, ada orang yang ngambek gitu ya, nggak saling ngomong gitu, itu yang disebut dengan breakdown. Jadi bagaimana seorang pemimpin bisa mengelola gaya komunikasi yang berbeda itu akan sangat mempengaruhi kinerja dari timnya sendiri. Lalu apa yang bisa dilakukan gitu ya? Yang bisa dilakukan menurut C.N. Margaret Cannon itu ada 4 step lah minimal. Jadi kita harusnya seorang pemimpin itu bisa menanyakan, mengeksplor kebutuhan orang lain, karena kita ingat bahwa konflik itu terjadi karena perbedaan kebutuhan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu tuh explore need-nya, apa aja sih kebutuhannya, kemudian mulai menawarkan solusi-solusi, kemudian berdiskusi untuk win-win solution, dan juga pasti harus mengingat juga keberadaan orang lain juga gitu. Jadi it's kind of cyclus gitu, jadi harusnya juga selalu terus-menerus dilakukan walaupun tidak ada perbedaan pendapat yang mengarah kepada konflik tadi. Kalau tadi kita ngomongin tentang konflik dan communication, kita pasti juga harus ingat bahwa dalam leadership itu ada levelnya gitu ya, mulai dari self leadership sampai ke community. Nah, kita sekarang ngomongin tentang bagaimana konflik ini akan mendukung sebuah organisasi. Perkembangan dari perspektif dalam memandang konflik itu kita bisa bagi menjadi 3 sebenarnya, mulai dari traditional view, di mana kita melihat konflik itu sebuah yang destruktif, harusnya itu harmonis semuanya, nggak boleh ada perbedaan begitu ya.
ada yang human relation view, kemudian berkembang menjadi human relation view tadi. Jadi disebutkan bahwa konflik itu hal yang natural, jadi harusnya diterima dan kadang akan bisa mencapai ke sebuah performance kerja yang lebih baik. Human relation view. Kemudian pada interactionist view justru disampaikan bahwa kalau nggak ada konflik itu kita nggak akan berkembang gitu, makanya kita harus mengencourage adanya konflik. Kita butuh perbedaan-perbedaan agar kita bisa menjadi lebih kreatif. Itu yang berkembang di dalam interactionist view. Jadi dimulai dari yang berpikir konflik itu jelek, kemudian mulai mau menerima bahwa konflik sebenarnya bisa baik, meningkatkan kinerja, sampai akhirnya di interactionist view berpikir bahwa untuk organisasi itu kita butuh adanya konflik, karena dari situ kita bisa memunculkan kreativitas untuk bisa membuat organisasinya lebih berkembang. Nah, lalu apa bedanya konflik yang fungsional dan disfungsional, yang bermanfaat dan yang nggak bermanfaat, yang jelek dan yang enggak gitu ya. Kalau yang functional view berarti konfliknya cenderung untuk mendorong pencapaian tujuan dan organisasi, meningkatkan kemampuan atau kinerja dari organisasi. Kalau konfliknya sudah mulai merusak begitu ya, sudah nggak menuju ke pencapaian tujuan organisasi, itu yang disebut dengan dysfunctional conflicts. Jadi di gambar ini kita bisa lihat kalau itu adalah yang sumbu X itu adalah tingkat konfliknya, yang sumbu Y adalah tingkat kinerja organisasinya. Jadi ada sebuah titik optimal di mana harusnya konflik itu ada gitu. Kalau terlalu sering konflik juga nggak baik, tapi kalau nggak ada konflik sama sekali juga jelek. Jadi makanya ada titik optimal di mana harusnya konflik itu ada. Kemudian kalau kita ngomongin tentang proses dari konflik itu sendiri gitu ya, kita bisa membedakannya dari konflik yang laten, nggak kelihatan, tapi kita bisa ngerasain gitu, nggak cocok nih kayaknya gitu ya. Jadi kita kayaknya sama-sama merasa nggak cocok, tapi dipendem aja nih konflik-konflik tadi. Kemudian mulai merasa bahwa oh kayaknya dia mulai nggak suka nih sama aku, perceive conflict. Felt conflict itu ya mirip lah ya dengan perceive konflik. Kemudian baru manifest konflik itu tadi dua-duanya mulai menunjukkan ketidaksesuaian, adanya pemaksaan pendapatnya gitu. Kemudian baru kalau manifest konflik sudah nampak, kita akan bisa konflik resolution, menyelesaikan konflik tadi gitu. Nanti kalau konfliknya sudah selesai, kadang juga dia akan bisa menyebabkan ada latent konflik selanjutnya. Jadi ya udah salaman, udah selesai semua gitu ya, tapi kan kemudian kita selalu mengingat oh ini ada masalah nih, nanti bisa jadi berubah kembali menjadi sebuah latent konflik. Kemudian gimana caranya collaborative leadership mengatasi hal tersebut? Jadi ada 5 hal atau kemampuan yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengelola konflik tadi, yakni adalah 1, memahami posisimu dulu. Posisinya leader itu di dalam konflik itu seperti apa? Apakah dia center dari konflik tadi atau dia adalah mediatornya gitu ya. Jadi kita pastikan dulu posisi kita di dalam konflik tadi. Kalau kita sudah tahu posisi kita baru mengeksplor kebutuhan-kebutuhan dari kelompok yang saling berselisih tadi. Tanyain yang satunya tadi ya, kayak komunikasi tadi, conversation tadi. Nah itu penting gitu, tanyain satu kelompok kayak apa, kelompok lainnya kayak apa, kebutuhannya begitu, resolusi yang mereka minta solusinya kayak apa. Nah itu yang menjadi salah satu peran dari manajer. Ingat yang kemarin kita pelajari bahwa peran manajer itu adalah yang
problem solving gitu, dan di sini itu sangat dibutuhkan. Kemudian dari situ kita akan melakukan beberapa conversation dengan kelompok-kelompok tadi, seperti yang tadi kita sudah bahas. Kemudian menimbang mana yang paling baik, menegosiasikan, kemudian memediasi konflik tersebut. Jadi itu adalah 5 skill yang harusnya dimiliki collaborative leader dalam mengelola konflik di dalam sebuah kolaborasi. Detail dari setiap penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan di dalam video ini nanti silakan dibaca pada beberapa buku yang saya lampirkan sesuai dengan citasi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya.